Malam itu, hujan turun perlahan di sebuah desa yang terletak di pinggir hutan tua. Tidak ada petir, tidak ada angin kencang, hanya suara air yang menetes perlahan, seolah alam sengaja menahan napas. Di desa itu, ada satu rumah yang selalu dikunci rapat. Bahkan di siang hari, rumah kayu tua dengan jendela kecil dan cat yang sudah mengelupas. Tidak ada yang berani mendekat. Rumah itu dikenal sebagai rumah Mak Lampir. Orang-orang tua di desa sering berpesan, jangan sekali-kali menyebut namanya saat malam, dan jangan menatap cermin terlalu lama. Namun, larangan justru sering membangkitkan rasa penasaran. Sari, seorang gadis muda yang baru kembali ke desa setelah lama merantau, tidak begitu percaya cerita-cerita lama. Baginya, semua itu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia kembali karena satu alasan, neneknya meninggal. Meninggalkan rumah tua di tepi desa, tidak jauh dari rumah Mak Lampir. Saat sedang membersihkan rumah peninggalan neneknya, Sari menemukan sebuah cermin besar bersandar di gudang. Bingkainya hitam, ukirannya aneh, dan permukaannya sedikit buram. Anehnya, cermin itu terasa hangat saat disentuh. Saat Sari menatap bayangannya sendiri, ia merasa wajahnya tampak berbeda, lebih pucat, lebih lelah. Seolah cermin itu memperlihatkan sesuatu yang bukan hanya pantulan. Malam itu, Sari bermimpi. Dalam mimpinya, seorang perempuan tua berambut panjang, wajahnya keriput, dan matanya tajam, berdiri di depan cermin yang sama. Cantik itu anugerah. Suara perempuan itu terdengar parau, dan setiap anugerah ada harganya. Sari terbangun dengan napas terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi buruk biasa. Keesokan harinya, Sari bertanya pada tetangga tua bernama Mbok Ranti tentang cermin itu. Wajah Mbok Ranti langsung berubah tegang, matanya melirik ke kiri dan ke kanan, seolah takut ada yang mendengar. Buang benda itu, enduk, itu bukan cermin biasa, bisiknya dengan suara gemetar. Itu pintu perjanjian. Mbok Ranti lalu bercerita, dulu Mak Lampir adalah seorang perempuan biasa, sangat cantik dan sangat takut pada usia tua. Ia terobsesi untuk tetap muda selamanya. Karena obsesinya itu, ia membuat sebuah perjanjian gelap demi mempertahankan kecantikan dan kekuatan. Sebagai gantinya, ia harus mengambil energi kehidupan dari orang-orang yang lengah. Cermin tua itu menjadi media, menjadi pintu baginya untuk mencari korban. Siapapun yang menatapnya dengan keinginan terpendam akan dipanggil, kata Mbok Ranti. Matanya nanar. Sari tertawa kecil, berusaha menenangkan diri dan juga Mbok Ranti. Ia masih menganggapnya sebagai dongeng pengantar tidur. Namun malam berikutnya, Sari kembali bermimpi. Kali ini, sosok Mak Lampir berdiri lebih dekat di dalam mimpinya. Wajahnya semakin jelas, dengan senyum tipis yang mengerikan. Kau kesepian, katanya. Suaranya seperti bisikan angin dingin. Kau takut dilupakan. Tiba-tiba, Sari melihat bayangannya sendiri di dalam cermin tersenyum lebar. Padahal bibir aslinya tidak bergerak sama sekali. Ia terbangun dengan keringat dingin. Rasa takut mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Sari benar-benar berubah. Ia terlihat lebih segar dari biasanya. Kulitnya yang dulu kusam, kini tampak cerah. Matanya berbinar penuh kehidupan. Orang-orang desa mulai membicarakannya, memuji penampilannya yang semakin mempesona. Namun bersamaan dengan itu, sebuah keanehan mulai menyebar di desa. Beberapa warga, terutama yang masih muda, jatuh sakit secara misterius. Tubuh mereka lemah, pucat, seolah kehilangan seluruh semangat hidup. Para tabib desa tak bisa menemukan penyebabnya. Sari sendiri mulai merasakan keganjilan. Setiap malam, ia selalu terbangun tepat pukul 3 pagi, tanpa alarm, seolah ada yang membangunkannya. Dan setiap kali ia terbangun, ia selalu mendengar suara langkah kaki pelan di dekat cermin. Langkah yang terdengar seperti diseret. Setiap kali ia memberanikan diri mendekat,
Ia melihat bayangannya di cermin, terlihat lebih muda, lebih segar, dan lebih cantik daripada dirinya yang sebenarnya. Sosok mak lampir mulai menampakkan diri, bukan secara utuh, tetapi hanya lewat pantulan di cermin. Terkadang matanya yang tajam muncul di sudut cermin, terkadang senyumnya yang mengerikan. Sedikit lagi, bisikan itu kini terdengar, bahkan saat Sari terjaga. Terima perjanjian itu. Kau tak akan pernah takut tua, kau tak akan pernah dilupakan. Sari mulai ragu, ada bagian dalam dirinya yang merasa jijik dan takut. Tapi ada bagian lain yang tergoda. Godaan untuk selalu cantik, selalu muda, dan selalu dikagumi. Ia melihat orang-orang memujinya di jalan, dan ia menyukainya. Ia lupa bahwa pujian itu datang bersamaan dengan penderitaan orang lain. Suatu malam, hujan yang tadinya turun deras tiba-tiba berhenti mendadak. Desa menjadi sunyi senyap, sunyi yang tidak wajar. Sari, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, berdiri di depan cermin itu lagi. Lilin-lilin di sekitarnya menyala dengan sendirinya, padahal ia tidak menyalakannya. Bayangannya di cermin mulai bergerak sendiri. Ia mengangkat tangan, tersenyum, mengedipkan mata, sementara Sari hanya berdiri kaku, tak bisa bergerak. Dari dalam permukaan cermin yang beriak seperti air, sebuah tangan keriput dengan kuku-kuku panjang keluar perlahan. Tangan itu menggapai-gapai ke arah Sari. Pilih, suara mak lampir menggema di seluruh ruangan, terdengar dari segala arah. Menjadi fana dan dilupakan, atau menjadi abadi bersamaku. Napas Sari tercekat, ketakutan dan godaan berperang di dalam benaknya. Tepat saat ia hampir menyerah, sebuah suara lembut terngiang di kepalanya. Suara neneknya. Kecantikan yang dicuri akan selalu menuntut bayaran. Enduk, jangan pernah mengambil apa yang bukan hakmu. Ingatan itu menyadarkan Sari. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Sari berteriak sekuat tenaga, meraih kursi kayu di dekatnya, dan menghantamkannya ke cermin. P.R.A.A.N.G. Suara jeritan melengking yang bukan berasal dari suaranya memenuhi rumah. Angin kencang tiba-tiba berhembus masuk, meniup semua lilin hingga padam. Rumah itu kembali gelap gulita dan sunyi. Pagi harinya, warga yang khawatir menemukan rumah itu dalam keadaan hening. Di dalam, pecahan cermin hancur berserakan di lantai. Tidak ada tanda-tanda mak lampir. Sari ditemukan pingsan di antara pecahan kaca, tetapi ia selamat. Sejak saat itu, penyakit misterius di desa perlahan menghilang. Mereka yang sakit mulai pulih, seolah energi mereka telah kembali. Desa kembali tenang. Namun bayang-bayang teror itu tidak pernah benar-benar hilang. Sambil menyapu halaman rumahnya, Mbok Ranti berkata pelan pada tetangganya, "Perjanjian yang rusak tidak berarti perjanjian itu hilang." Hingga kini, di desa itu orang-orang percaya, jika kau menatap cermin tua terlalu lama, saat malam sunyi, dan kau melihat bayanganmu tersenyum lebih dulu, larilah. Karena mungkin mak lampir sedang mencari pengganti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa.